Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan mereview Ford Ranger T6 tahun 2012 tipe base. Jadi sebelum kita memulai review kita tentang mobil ini, jadi Ford Ranger itu sampai sekarang sudah berhenti produksi di Indonesia karena dari ATPM-nya sendiri sudah tidak ada di Indonesia. Tapi ada konon tahun ini akan masuk lagi ATPM dari Ford ke Indonesia. Jadi T6 sendiri itu adalah mode pertama yang bentuknya atau ukurannya itu size-nya yang sudah besar. Tidak seperti yang sebelumnya, seperti T5 maupun yang sebelumnya itu dia masih memiliki bodi maupun dimensi lebarnya yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi T6 sendiri itu ada tiga tipe, yaitu yang paling bawah adalah tipe base, yang kedua ada XLS, yang ketiga ada XLT. Nah dari itu untuk double cabin Ford Ranger T6. Untuk single cabin dan ras cabin itu memiliki tipe-tipe berbeda. Tetapi yang paling lengkap adalah di tipe double cabin ini. Dia ada tadi seperti yang saya sebutkan, ada base, XLS hingga XLT yang paling tinggi. Di depan kita ini ada Ford Ranger T6 yang tipe base, yang paling dasar. Dan di tipe base sendiri itu ada dua, yaitu 2.2 atau 2200 cc diesel dan ada yang 3200 cc diesel. Yang di sini adalah yang 2200 cc, bisa kita lihat di sini. Tapi tentunya dengan tampang yang seperti ini nggak mungkin dong isinya itu standar, mesinnya standar. Jadi pasti kalian sudah penasaran sama yang ada di kap mesin ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk ke mesin itu kita bakal keliling dulu apa sih yang dirubah dari eksterior, lalu kita lihat ke bagian interiornya, dan yang terakhir kita lihat yang kita tunggu-tunggu tuh baik juga kaki-kaki, dan yang terakhir adalah bagian mesin. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi dari yang pertama, di lampu ini yang paling kelihatan. Untuk dari lampunya ini masih standar, cuman mungkin hanya dilapisi kayak semacam kaca film gitu biar lebih dark gitu. Jadi biar menyatu sama grillnya ini sudah diganti aftermarket, bertuliskan Ford, yang sebelumnya cuma hanya logo Ford di depan dan warnanya silver kalau nggak salah. Untuk bawahnya kita bisa lihat ada bumper ini secara keseluruhan masih standar, tapi mungkin fog lamp juga masih standar, cuma di repaint aja, disamain sama warna body yang mungkin warna aslinya itu hitam karena body mobil asli ini warnanya silver ya. Terus di celah bawah ini ditambahin bukan light bar ya seperti LED bar, tapi ditaruh di bagian bumper bawah. Ini kurang lebihnya mungkin 40 cm kalau nggak salah, saya lupa. Lalu dikasih deck bawah dari plat, modelnya kayak ada skrup gitu, dikasih kayak ruas-ruas. Nah ini nggak sampai belakang kok, jadi ini bukan flat deck yang udah kayak mobil-mobil Jeep kebanyakan yang keren-keren tuh ya. Ini masih biasa, cuma sampai depan aja. Ini fungsinya untuk protektor bawah kalau kita mau gasruk-gasruk tanah gitu mungkin. Fog lamp masih standar. Ya ini dudukan plat dirubah, ditaruh sini, ditaruh moncong depan ya biar lebih manis. Lalu kita geser ke kanan. Di bagian kap mesin ada cuman kayak aksesoris saja, tapi ini bukan tidak fungsi, hanya sekedar aksesoris saja. Di bagian kaca normal yang dipasang stiker, ada tulisannya Winger 4x4 Off-Road Garage. Jadi mobil ini itu dibangun oleh, nama aslinya Winger Bengkel Kampung, yang terletak di Kutisari di Surabaya, Jawa Timur. Mobil ini dibangun keseluruhan di workshop tersebut. Lalu di bagian atas bisa kita lihat ada light bar, juga ada lampu kayak lampu sorot semua yang kecil-kecil itu. Jadi dia ada dua kombinasi yang kelihatannya itu kayak rapi gitu, dikasih buat rumahan sendiri dari plastik. Cuman ini mungkin agak kurangnya itu di bagian antena ini, jadi kayak kelihatan sedikit aneh ya, tapi itu mungkin bisa dirubah lagi buat jadi lebih baik gitu ya. Jadi sebetulnya tema mobil ini itu ingin ke arah US Marine. Sekarang punya ini sendiri juga seorang marinir, tapi ini juga bukan dari Amerika, yang pasti adalah Indonesia Marine. Di sini terobsesi dengan mobil-mobil US Marine yang catnya itu kurang lebihnya sama, coklat-coklat muda, coklat-coklat tua sedikit gitu. Jadi memang warna mobil ini itu tidak banyak yang punya, karena ini adalah cat campuran yang kalau nggak salah dari orangnya itu bilangnya antara biru tua, biru muda, dan putih, dan tentunya coklat tua. Jadi di combine menjadi satu, menjadi warnanya itu seperti warna mobil tentara Amerika mungkin ya. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Untuk ban
menggunakan Maxxis Mozilla ukuran 35 dengan velg HSR ring 15. Nah, PCD-nya 6. Kenapa dipilih ban ini? Karena Mozilla ini memang sudah ban MT tapi belum yang MT Extreme, karena pemakaian mobil ini dasarnya hanya untuk di dalam kota, tapi juga bisa untuk digunakan jalan raya. Jadi harapannya pada saat digunakan jalan raya tidak terlalu bergetar atau tidak, masih dibilang nyaman lah. Tapi pada saat kita main di tanah juga masih sanggup untuk menjalankan tuntutan seorang off-roader di tanah seperti itu. Lalu kita langsung saja ke bagian kaki-kaki bawah. Di sini menggunakan shock Fomoco, tapi pasti ada yang bertanya-tanya nih, kenapa mobil ini meskipun dia aslinya tinggi, tapi kenapa bisa terlihat ceper? Padahal di arm ini masih standar. Jadi belum diganti aftermarket, bahkan asnya pun juga masih standar. Jadi yang dirubah adalah di sini kalau kalian perhatikan, dudukan bagian per atas, dudukan ini, maksudnya dudukan arm bagian atas itu dia awalnya yang lebih tinggi. Jadi dudukannya itu yang arm atasnya ini, yang sebelah atasnya itu diturunkan 12 cm. Yang mungkin jadi aslinya mobil ini memiliki kemiringan sekian atau mungkin 30 derajat. Nah, karena diturunkan dudukannya, otomatis dia akan berubah seperti ini atau derajatnya akan lebih rendah. Otomatis yang bagian bawah juga akan terdorong keluar. Nah, pada saat terdorong keluar, otomatis mobil itu perlu penambahan arm yang lebih panjang di bagian bawah, karena kalau tidak posisi ban yang awalnya lurus, karena derajat kemiringannya diturunkan, otomatis akan lebih jauh jangkauan bagian atasnya ini, bawahnya banyak akan miring ke dalam. Jadi bagian arm bawah ini ditambah besi atau dipanjangkan kurang lebih juga 12 cm, karena yang dari atas turun 12 cm, maka yang bawah ini keluar 12 cm. Jadi bodi akan terlihat lebih lebar, ban akan semakin lebih keluar tanpa mengganti dengan swing arm ataupun arm yang aftermarket yang tentunya juga lebih panjang, dan juga tidak mengubah as, karena as maupun gardan dari mobil ini masih standar, kurang lebih seperti itu. Untuk deck masih normal. Lalu kita ke samping, spion masih normal, kaca-kaca semua normal, pintu nggak ada yang dirubah. Yang menarik di sini di bagian footstep. Jadi footstep ini juga bisa berfungsi sebagai side guard dari mobil ini, karena dari bahannya itu seamless yang ditumpuk oleh plat yang dimotif sedemikian rupa rapi, dan di bagian tengahnya lagi-lagi ada tulisan Winggar 4x4 Off-Road Garage, atau yang dibangun mobil ini di Winggar Bengkel Kampung. Jadi menunjukkan mobil ini itu siapa yang punya, ownernya siapa, dan dibuat oleh siapa. Jadi mobil ini mungkin tidak memiliki spare part yang sedemikian, kalau orang bilang spare part gila-gilaan, tapi kemanisan dari mobil inilah yang menarik seperti itu. Lalu di bagian belakang ada sedikit yang menarik, coba kita lihat ke bawah. Oke, jadi di bagian bawah itu sudah terlihat ya, bahwa yang aslinya per daun atau spiral sekarang sudah diganti dengan coil spring. Jadi coil spring ini menggunakan Land Cruiser VX80, karena yang dianggap sudah cukup kuat dalam menahan beban di bagian bak belakang. Selain itu juga sistem penggeraknya atau maksudnya sistem suspensinya juga sudah menggunakan 4-link system, didukung dengan shock Fomoco juga di bagian belakang. Karena banyak yang bertanya, kenapa sih mobil ini diganti per coil, kenapa nggak tetap pakai si spiral aja, tapi yang mungkin settingannya dirubah. Karena menurut owner sendiri, mobil ini tidak diperuntukkan seperti yang semestinya. Karena kalau secara semestinya, mobil ini digunakan untuk angkut seperti di pertambangan seperti itu. Tapi mobil ini diperuntukkan untuk jalan raya, diperuntukkan untuk fashion, dan mungkin sesekali main di gunung untuk bahkan bermotor di bagian belakang. Jadi memang mobil ini bukan diperuntukkan untuk yang awalnya semestinya, yaitu untuk kegiatan tambang. Jadi tidak diperlukan kaki-kaki yang cukup kuat, tapi cukup lembut, tapi tetap bisa menahan. Dan untuk bermain per Land Cruiser yang memiliki diameter yang cukup tebal, harusnya sudah bisa menanggulangi yang dibutuhkan oleh Ford Ranger ini dengan beban yang ada sekarang, agar tetap efektif. Untuk gardan belakang sudah cukup kuat, sudah masih standar juga, tidak ada yang dirubah, hanya bagian per.
Dan ada yang menarik lagi, bisa kita cek ke belakang. Oh ya, sebelumnya di sini memakai tutup bak mereknya Softlead, merek Softlead yang berbahan sintetis. Ya, jadi ini bisa dilipat. Jadi dia tidak bisa dibuka, bisa ditutup dengan mudah. Tapi tidak mengurangi estetika dari mobil ini juga. Gitu. Sekarang kita buka. Nah, ada yang menarik di sini. Pasti kalian salah kayak mungkin salah fokus sama dudukan ini. Jadi ini adalah dudukan per yang dinaikkan karena posisi mobil ini dapat dilihat sudah cukup ceper, ya kan. Nah, ceper ini yang di depan tadi sudah saya jelaskan, arm bagian atas diturunkan dudukannya dan yang bagian bawah diperpanjang dengan menambah besi. Sedangkan yang di bagian belakang, dudukan per yang sudah dirubah dengan coil spring itu dudukannya ditinggikan, harusnya menembus bak belakang yang menembus deck ini. Jadi tetap meskipun seperti itu tapi tetap tertata rapi. Dengan bagian belakang ini dikasih spons hitam. Jadi terlihat masih cukup rapi dengan tutup bak yang berjadi merek Softline ini yang berbahan sintetis. Jadi mobil ini bisa dibilang tidak banyak perubahan, tapi dalam perubahannya detail-detailnya itu sangat rapi dan manis. Tidak hanya sekedar modif mengganti spare part maupun ya aksesoris tempel sana sini, tapi bisa meningkatkan estetika dari hal sederhana seperti kecil-kecil ini, seperti menambah spon hitam seperti itu. Sekarang kita tutup. Untuk bagian belakang mobil ini bumpernya custom. Oke, kita sebelum loncat ke bumper kita ke lampu dulu. Lampu ini masih standar, hanya dikasih cover bertulisan Ranger, All New Ranger. Jadi masih standar, jadi dirubah dan diberi kaca film tentunya. Nah, dan dudukan plat yang biasanya di bawah itu dirubah di atas. Terlihat rapi, lagi-lagi terlihat rapi, manis seperti itu. Lalu di bagian bawah ini ada lampu sorot. Jadi kalau mungkin kita mau camping atau mau main ke hutan, lampu sorot belakang tuh sangat dibutuhkan mungkin ya. Di sini ada lampu perhatian, ada kepet belakang. Dan di sini spakbor sudah di custom. Jadi spakbor ini bukan spakbor tempel ataupun gimana. Ini di custom dan di koak juga. Jadi pertama spakbor aslinya di koak, ditinggikan, lalu di custom spakbor pakai plat. Lalu yang dirubah bagian gardan belakang itu karena dia sudah di koak yang harusnya posisinya sedikit ke depan, dia dimundurkan kurang lebihnya 30 cm. Jadi mobil secara panjang bodi tetap, tapi wheelbase-nya otomatis dia lebih banyak karena bagian posisi gardan dimundurkan kurang lebihnya 30 cm. Dengan sistem belakangnya sudah 4-link. Lalu di sini ada footstep untuk bak belakang. Di sini ada hood untuk apabila ada mau menarik sesuatu gitu ya mungkin ya. Kurang lebihnya seperti itu dari belakang. Untuk eksterior tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin hanya di bagian spakbor ada overfender dari bahan spons tebal. Selain itu tidak ada. Jadi konsep mobil ini dari eksterior adalah diceperkan lalu dilebarkan. Jadi kalau kita lihat tuh seperti mobilnya tuh bongsor gitu. Bongsor, stylish, karena emang penggunaan utama untuk mobil Ranger US Marine ini itu difokuskan di perkotaan, namun juga bisa mau garuk-garuk tanah sedikit nggak masalah gitu. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk jok dan dek atas masih standar. Lalu kalau kita masuk ke dalam, pintu-pintu masih standar, cuman ini udah ditutup yang buat buka kaca itu ya, buat yang manual itu yang ongkel. Nah, diganti dengan yang elektrik, sudah elektrik. Terus buat spion juga udah elektrik seperti ini. Lalu di bagian dalam speedometer sudah diganti yang aftermarket. Lalu yang untuk ini buat RPM-nya juga sudah diganti ya, yang merek Auto Gauge. Lalu ini ada bukan indikator ya, seperti
lampu-lampu buat seperti hazard, rating dan lain-lain sudah diganti model seperti bola-bola kecil gitu, atau seperti bilangnya lampu cabai mungkin ya. Ini ada indikator mesin, indikator servis, lalu di sini ada indikator-indikator lainnya sudah di custom sedemikian rupa. Double din sudah dirubah dengan model double din juga. Yang aslinya ini tentunya masih pakai radio yang single din. Nah, di sini ditutup dengan rapi lagi-lagi seperti plastik hitam. Di sini pakai double din dari merek Kenwood. Untuk indikator, untuk panel AC semua masih standar. Di sini ada output 2 biji. Namun tidak itu aja, masih ada juga output di bagian tengah. Ada lampu, ada driving light, satellite dan lain-lain. Ini semua buat lampu. Lalu ada output lagi 2 biji, berarti totalnya ada 4 sama tengah. Ini display voltasenya. Di sini ada cut off merek Fleming. Ya, ini buat turn off the engine sama mobilnya. Sama apa lagi ya? Oh, ada lagi di bagian belakang. Ini yang cukup menarik dari mobil ini. Sekarang kita di bagian belakang nih, dia menarik. Di balik jok yang masih standar ini, ada hal yang menarik, cukup menarik di mobil ini, yaitu terdapat subwoofer dan power dari merek Metallica dan ADS. Jadi selain mobil ini yang diperhatikan di eksterior maupun di kaki-kaki yang dibuat sedemikian rupa nyaman, namun terlihat garang, tapi juga bisa main di tanah, mobil ini juga diperhatikan dari segi kualitas audio yang tentunya membuat nyaman driver saat mengendarai mobil ini. Dapat kita lihat juga di gearbox di bagian di bagian shift knopnya ini udah bukan standar dari Ford. Tentunya juga mesinnya juga bukan standar. Langsung kita cek aja kita bagian mesin. Oke, kita cek. Sedikit susah. Oke, sebentar. Ya, benar sekali, mesin dari mobil ini adalah Toyota 1KZ turbo intercooler 3000 cc 4 silinder dengan kondisi standar. Tentunya yang juga ditata dengan sangat rapi, memakai aki global. Strukturnya jadi yang dirubah dari mesin ini hanya di repaint saja. Itu juga bagian tutup kap mesin bagian dalam sangat rapi. Jadi secara keseluruhan mobil ini tidak banyak yang dirubah menggunakan aksesoris yang mungkin cukup mahal atau yang membuat kita wah sekali lihat mobil dari merek-merek brand tersebut. Tapi mobil ini adalah perintilan-perintilan kecil yang sangat diperhatikan, yang membuat kita secara keseluruhan pada saat mau lihat mobil ini garang, istimewa maupun feminim juga. Jadi sesuai tema kita, mobil ini sangat cocok untuk dikatakan keren di aspal tapi bisa di tanah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau kepo-kepo lagi tentang mobil ini, atau mungkin kalian mau kepo-kepo produk dari Winger Bengkel Kampung yang membuat mobil ini, kalian bisa komen di bawah. Kalian boleh request apapun. Mungkin kalian mau request review ini kak, review itu kak, terserah. Kalian boleh semua, boleh tulis semua di bawah. Silahkan ditulis di bawah di kolom komentar. Dan ini juga jangan lupa like and subscribe channel ini biar kita semakin semangat mereview mobil-mobil yang telah dibuat dari Winger Bengkel Kampung maupun yang lain, maupun juga kegiatan-kegiatan otomotif off-road tentunya yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah informasi atau ada salah kata, tolong dimaafin karena manusia juga nggak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.